Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 pada mata kuliah pemrograman berbasis web Fakultas Teknologi Informasi Universitas Selatan Samasiro. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai database dan juga bahasa SQL ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Widianto. Pekerjaan saya sebagai IT Development System di Universitas Selatan Samasiro. Email saya diki.widianto@unilam.ac.id ya. Nomor telepon saya terlampir dan portofolio saya ada di dikiwidia.github.io. Oke ya, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-11 ini ya. Jadi teman-teman dituntut untuk mampu memahami basis data dan bahasa SQL ya. Struktur query language. Jadi teman-teman juga tentu untuk mampu menuliskan kode SQL dan memahami cara menggunakan kode sesuai dengan apa yang ditulisnya ya. Lalu teman-teman juga tentu untuk mampu mengimplementasikan kode SQL pada bahasa pemrograman PHP-nya ya, kayak gitu. Di sini kita sudah punya basis data ya, pengertian dan lain-lainnya ya. Jadi basis data itu atau database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang memungkinkan data tersebut untuk dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS ya. Lalu ini adalah struktur dari basis data ya. Jadi basis data memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada namanya skema, itu adalah cetak biru atau blueprint logis ya, atau kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana data dalam database terstruktur ya. Ini adalah pandangan menyeluruh tentang organisasi seluruh database. Lalu kemudian table. Table ini adalah unit dasar penyimpanan data dalam database relasional ya. Data disimpan dalam format baris dan kolom yang terstruktur. Lalu ada kolom ya. Kolom ini adalah elemen struktural vertikal dalam sebuah tabel. Jadi setiap kolom mendefinisikan atribut spesifik atau jenis informasi yang akan disimpan dalam tabel tersebut. Ya, jadi bisa kita sebut kolom juga sebagai field ya. Lalu ada record. Record ini adalah elemen struktural horizontal dalam sebuah tabel yang mana setiap baris mewakili satu instance atau satu set data lengkap dari entitas yang didefinisikan oleh tabel. Nah, ini record ini ya isi dari tabelnya ya. Lebih singkatnya adalah isi dari tabelnya. Misalnya tabel pengguna. Maka di situ ada namanya siapa ya, lalu emailnya apa ya, passwordnya apa. Disitulah disimpan di dalam record. Lalu primary key ini adalah sebuah struktur juga ya, yang mana dia adalah salah satu atau sekumpulan kolom yang nilainya secara unik ya, mengidentifikasi setiap baris record. Jadi setiap record ini misalnya record A, record B, record C, record D ya, itu kan berisikan data-data. Nah, untuk membedakan record A dengan record B dengan record C dengan record D, kita membutuhkan sebuah primary key yang unik. Primary key unik ini ya berarti itu adalah yang akan mengidentifikasi atau membedakan antara setiap baris satu dengan baris yang lain. Biasanya dengan menggunakan ID ya, ID-nya berupa increment ya, atau increment. Misal seperti yang pertama barisnya 1, yang kedua 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kan berarti membedakan setiap baris. Atau bisa menggunakan UUID ya. UUID itu yang terbaru. Nah, seperti itu. Jadi UUID itu kode acak yang nanti tidak akan sama antara baris yang di baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya gitu. Pada intinya adalah sama untuk memberikan nilai unik ya kepada setiap baris gitu. Nah, kita pelajari mengenai SQL atau struktur query language ya. Secara definisi SQL atau struktur query language ini adalah bahasa pemrograman standar yang dirancang khusus untuk mengelola dan berinteraksi dengan database relasional atau RDMS ya. Seperti apa? Misalnya MySQL, Postgres, SQL Server dan Oracle. Jadi baik kita menggunakan
MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle sekalipun ya tetap kita harus paham mengenai SQL ini gitu karena akan berkaitan SQL ini adalah pintu untuk mengakses data-data yang ada pada RDBMS itu gitu ya. Nih ada beberapa catatan ya untuk SQL ini ya. Yang pertama ini adalah data definition language yang mana ini digunakan untuk mendefinisikan struktur database ya. Misalnya apa aja, skema, table, kolom dan lain-lain. Kita bisa menggunakan perintah create ya. Create untuk membuat database berarti create database gitu ya. Nama databasenya apa? Seperti ini kita buat untuk create ini bisa untuk membuat objek apa aja, tabel, database, index. Di sini contohnya adalah pembuatan tabel. Berarti ditulis dengan cara create table lalu nama tabelnya apa gitu ya. Untuk mengubah struktur objek yang sudah ada atau menambahkan menghapus kolom, ini bisa menggunakan alter ya. Alter table product add kolom baru. Nah, berarti ini akan menambahkan sebuah kolom baru ke dalam tabel produk. Dan untuk menghapus objek dari database, misalnya menghapus database, menghapus tabel ya, bisa menggunakan ini drop table ya, produk, drop database apa gitu ya, seperti itu. Ini adalah untuk digunakan untuk mendefinisikan struktur database menggunakan DDL. Nah, selanjutnya adalah untuk DML ya, atau data manipulation language. Nah, ini pengelompokan selanjutnya itu kode SQL untuk digunakan untuk manipulation ya. Jadi digunakan untuk memanipulasi data atau isi yang tersimpan dalam tabel. Ini adalah perintah yang paling sering digunakan dalam aplikasi web ya. Aplikasi apa saja sebetulnya. Nah, ini seperti ini misalnya. Ada select ini yaitu untuk mengambil atau membaca data dari database ya. Ini akan menyesuaikan datanya ini ya. Misalnya bisa select all, berarti seperti ini contohnya ya, mengambil semua data yang ada pada tabel produk gitu ya. Nah, ini tanpa menggunakan where, tanpa kondisional. Lalu ada insert ini yaitu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Misalnya insert into product values, berarti kita tinggal masukkan data-data yang ingin kita tambahkan pada tabel produk. Lalu ada update. Ya, update ini untuk memperbaharui atau mengubah data yang sudah ada ya. Update product set harga 100, berarti update pada tabel produk lalu set harganya ya. Set harga berarti ubah harganya menjadi 100. Nah, where ID ya, yang mana ID-nya adalah 1 ya. Jadi ini kondisionalnya di sini. Jadi kalau kita baca kode ini ya berarti kita akan mengubah harga pada tabel produk ya yang memiliki ID 1 ya, harganya akan diubah menjadi 100 gitu ya. Lalu delete ini menghapus data dari table ya. Di sini contohnya delete from product where ID 5 yang artinya hapus produk dengan ID yang ID sama dengan 5. Jadi ID 5 nanti akan dihapus produknya. Nah, ini penting karena ini nanti kita bisa sering nanti temukan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang dinamis ya, yang membutuhkan koneksi database, yang membutuhkan database untuk menyimpan data gitu. Ini akan sangat penting. Query-query seperti ini pasti akan sering ditemukan ketika teman-teman ngoding di misalnya di PHP ya. Akan sering ditemukan karena untuk interaksi memanipulasi data gitu ya dan lain-lain, menambahkan data, menghapus data kayak gitu. Jadi harus dipahami. Nah, selanjutnya adalah data control language. Ini adalah bahasa untuk mengontrol hak akses ya. Jadi ini adalah kode-kode atau script untuk mengontrol hak akses dan izin dari pengguna database. Biasanya hanya ada grant dan revoke. Grant, revoke ini yang paling sering ya. Jadi grant itu artinya memberikan izin kepada pengguna ya, karena kan setiap database kita pasti punya pengguna ya. Penggunanya misalnya standarnya kalau yang pakai XAMPP bawaan, kemudian dia akses PHP admin, berarti standarnya adalah penggunanya root,
passwordnya kosong ya. Nah, ini root itu berarti adalah sebuah pengguna ya. Nah, adalah pengguna root itu. Dia bisa kita kasih grant atau kita revoke untuk cabut izin akses dari pengguna itu gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengakses tabel apa aja gitu, atau mengakses database apa aja. Itu tergantung kita menggunakan grant atau revoke-nya. Nah, selanjutnya ini transaction control language. Ini adalah transaction control yang digunakan untuk mengelola transaksi dalam database untuk memastikan integritas data. Jadi kalau kita misalnya menginsert data hanya satu, nah itu tidak perlu, ini pun tidak masalah ya, karena tidak ada kaitannya gitu nantinya. Integritas datanya pasti sudah bisa dipastikan kalau hanya satu data. Nah, beda dengan halnya ketika kita memiliki logika yang seperti ini, kita ingin menginsert data, lalu kemudian setelah insert kita akan menghapus data pada tabel anu gitu ya. Lalu setelah itu data tabel anu terhapus akan masuk ke lognya gitu ya, log menghapus tabel. Nah, itu kan ada 3 transaksi, ada 3 proses. Nah, itu tidak boleh ada satu pun yang gagal gitu. Nah, karena itu kita perlu namanya commit dan juga rollback, yang mana nanti ketika kita memulai ya, kita mencoba ketika semuanya itu kita perintahkan untuk di-insert, 3-tiganya itu ya, untuk dilakukan proses transaksi di database gitu ya, maka 3-tiganya itu akan berhasil di commit kalau misalnya kita setting commit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ini ada satu yang gagal, maka dia bisa disetting rollback, yang artinya data yang sudah disimpan tadi, yang awal-awal itu yang sudah berhasil, bisa dibalikan ke semula, jadi tidak disimpan gitu ya, atau tidak dihapus. Ya, ini untuk menjaga integritas data gitu ya, biar tidak ada data yang menggantung di situ. Jadi jangan sampai ada data di proses 1 berhasil, proses 2 gagal. Nah, kan berarti proses 1-nya sudah berhasil. Bagaimana ini gitu kan? Nah, solusinya kita bisa menggunakan commit dan rollback, sehingga jadi kalau proses 1-nya berhasil, proses 2-nya gagal, maka proses 1 tadi akan dibalikan menjadi gagal gitu, akan dikembalikan lagi prosesnya, dihapus ulang kayak gitu ya. Itu adalah transaction control language untuk commit dan juga rollback. Nah, selanjutnya adalah penerapan SQL ya ini. Jadi kita membuat database terlebih dahulu, create database atau DB web dasar, ini contoh ya. Lalu ini adalah script untuk membuat table. Di sini ada script table product, artinya kita akan membuat tabel dengan namanya adalah product. Produk ada apa saja fieldnya atau kolomnya? Yang pertama ada ID product, ada nama produk, ada harga, dan ada stok. Masing-masing memiliki properties atau struktur ya. Untuk ID produk dia strukturnya adalah integer 11, lalu dia ada primary key dan auto increment. Jadi dia bisa menambah otomatis ya angkanya 1, 2, 3 gitu ketika di insert. Lalu untuk nama produk dia varchar 100 ya. Jadi varchar isinya itu maksimal 100 karakter dan not null ya, tidak boleh null ya. Lalu untuk harga integer 11, stok juga integer 11. Jadi ini bisa 11 karakter ini ya, 11 angka gitu di belakang gitu ya. 11 angka, totalnya 11 angka. Jadi bisa berapa miliar itu ya. Ada 11 digit angka lah ya gitu. Menggunakan integer. Ini adalah contoh untuk membuat table. Lalu ini adalah untuk create data, insert into product, nama produk, harga, stok ya, values. Nah, ini jika memasukkan data dengan modelan seperti ini ya, berarti kita tulis dulu insert into product. Produk itu adalah tabelnya, lalu kemudian field yang akan diisinya apa. Lalu valuesnya mengikuti dari field yang sudah ada gitu ya, field yang di atasnya. Misalnya yang pertama nama produk, kita tuliskan nama produknya. Yang kedua harga, kita tuliskan harganya. Yang ketiga stok, kita tuliskan stoknya gitu ya. Dan seterusnya ya. Lalu ini adalah read data ya. Ini read data itu berarti kita mengquery atau memfilter data ya. Nah, select all from product, artinya dia select bintang ini, artinya dia mengambil semua produk pada tabel, mengambil semua data pada tabel produk ya. Lalu ini adalah select name, nama produk, dan harga ya.
Nama produk, harga dari produk. Artinya dia mengambil kolom spesifik aja ya. Jadi hanya nama produk dan harga yang ditampilkan gitu. Lalu untuk mengambil dengan kondisional kita menggunakan select all from product where harga lebih besar daripada 200.000. Artinya dia hanya akan mengambil produk ya, atau item-item pada produk atau data-data pada produk yang mana harganya itu lebih besar di atas dari 200.000. Dan ini yang terakhir menggunakan like ya. Nah, like ini berarti dia mengambil produk dengan nama produk yang mana ada karakter mouse-nya gitu. Mouse. Di sini ada karakter mouse. Yang ada karakter mouse berarti nanti akan muncul ya. Mau itu mouse apa namanya? Mouse Logitech gitu ya, mouse Asus, mouse apa gitu ya. Pastinya yang punya karakter mouse dia akan muncul, akan ditampilkan. Ketika data tersebut ada yang recordnya karakternya adalah mouse pada kolom nama produknya ya. Dan contoh penerapan SQL ini pada update. Ini untuk update produk set harga ya, stoknya 45. Nah, ini ketika kita ingin mengupdate harga atau mengubah sebuah harga dan juga stok ya pada produk ini gitu, pada tabel produk. Maka query-nya seperti ini, update produk, set harganya berapa, stoknya berapa. Nah, where ID yang mana ID produknya adalah sama dengan 1. Maka ID produk 1 ini akan berubah, harganya menjadi ini dan stoknya akan berubah menjadi ini. Kalau misalnya cuma satu aja yang mau dirubah, bisa menggunakan ini ya contohnya. Jadi tidak perlu ada koma lagi di lanjutan dari setnya. Jadi update produk set stock ya sama dengan 5, lalu where stock sama dengan 0. Yang artinya update produk ya lalu set stock ya, artinya ubah stoknya menjadi 5 yang mana ada produk yang mana ya produk tersebut sama dengan 0. Jadi kalau produk tersebut ada yang nilainya 0 maka diubah menjadi 5. Ini adalah kodenya ya. Ubah semua produk yang stoknya 0 menjadi 5. Jadi kalau kita menggunakan where tanpa spesifik menggunakan ID-nya misalnya ya, pada ubah ini update tapi where-nya tidak ada spesifik untuk ubah ID. Nah, ini kemungkinan akan mengubah semua yang stoknya 0 gitu ya. Beda halnya dengan yang ini, yang mana ini pasti akan mengubah yang ID produknya 1 aja gitu. Kayak gitu. Jadi hanya pada record yang ID produknya 1. Lalu menghapus data kita bisa menggunakan delete from ya. Delete from where ID produk 3 kayak gini. Atau kita bisa hapus semua data yang sesuai spesifik. Misalnya stoknya kurang dari 10. Berarti seperti ini, delete from product where stoknya kurang dari 10. Maka yang stok-stoknya di bawah 10 ini akan hapus otomatis. Kalau ini akan menghapus satu data aja yang ID produknya adalah 3 gitu ya. Oke ya, jadi teman-teman silahkan latihan untuk buat data seperti tabel di bawah ini ya menggunakan perintah SQL. Pada software tool atau PHP admin, HDSQL atau The Beaver ya, perintah dimulai dari membuat database ya dengan nama dataku, tabel dengan nama bahan baku, field ID ya sama dengan integer, PK ya primary key auto increment, field nama bahan baku, varchar 100, harga sama dengan integer dan stock integer, lalu tambahkan record di bawah ini seperti ini ya. Hasilnya harus seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman langsung masuk ke PHP admin-nya atau HDSQL, masukkan ke SQL-nya ya. Ke menu SQL lalu buat dengan menggunakan query-query yang tadi sudah dipelajari. Nah, ini adalah implementasi pada PHP ya. Ada 2 cara utama koneksi PHP ke MySQL. Jadi bisa menggunakan PDO, bisa juga menggunakan MySQLi ya. Jadi kebetulan di PHP ini ada dukungan untuk globalnya, yaitu menggunakan MySQLi ya. Global function. Dan ini yang biasa atau yang biasa kita pakai menggunakan namanya ini ya, PDO di sini ya. Nah, ini contoh menggunakan PDO seperti ini. Jadi kita connect dulu localhost, lalu DB name-nya apa ya biasanya, nama database-nya.
Yang tadi database-nya apa, misalnya DB web dasar ya, lalu passwordnya adalah root, usernya adalah root dan passwordnya adalah kosong. Biasanya ini kosongkan aja nih ya. Jadi kosong itu berarti hanya ini aja nih, petik 2 kali nih, petik ganda, petik tunggal ya. Lalu kemudian nih biarkan nih tulis sesuai dengan tulisannya ya. Jika gagal koneksinya maka akan muncul koneksi gagal ya. Nah setelah itu ini adalah contoh untuk penggunaan create ya. Jadi tuliskan tambah mahasiswa, buat fungsi dulu di PHP-nya tambah mahasiswa. Nanti kita buat SQL-nya. SQL-nya adalah insert into mahasiswa gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah di sini ketika execute, teman-teman sesuaikan untuk namanya apa ya, emailnya apa ya, sesuai dari yang dimasukkan di dalam sini gitu ya. Nah, kita coba contohkan di sini tambah mahasiswa Budi Santoso, Budi email ya, Budi email, lalu ininya prodinya jurusannya adalah informatika. Maka ini akan masuk ke sini ya. Masuk ke sini dan diproses, diexecute. Nah, jika berhasil maka akan tulisannya muncul seperti ini, mahasiswa berhasil ditambahkan. ID-nya adalah ambil dari last inserted ID ya, berarti ID yang punya si Budi Santoso ini. Dan jika tidak berhasil maka akan muncul echo gagal menambahkan data. Nah, ini contoh penerapan untuk read ya, bisa dicek di sini. Untuk mengambil semua mahasiswa berarti menggunakan fetch all ya. Untuk mengambil satu mahasiswa aja menggunakan fetch. Dan ini nanti akan mengambilkan nilai array ya, array asosiatif. Menambilkan array ya, array. Fetch all ini, lalu fetch ini akan menambahkan array asosiatif. Ini array multidimensi ya. Lalu get all mahasiswa tadi mana? Nah ini ambil semua mahasiswa berarti get all mahasiswa ya, mengambil fungsi yang ini, lalu kemudian maka akan dapatkan seperti ini. Dan kalau ngambil satu mahasiswa ya, akan tinggal pilih ID-nya aja, ID-nya berapa untuk kemudian nanti ditampilkan. Mudah ya. Nah selanjutnya adalah untuk update-nya hampir sama ya, jadi cukup mana yang mau diupdate-nya ya, data berhasil diupdate. Jadi sesuaikan aja di sini dengan menggunakan tambahan di sini where ID ya. Tergantung ini apa. Misalnya menggunakan produk ID berarti where product ID, tergantung dari kolomnya atau spesifikasinya yang mau ditambahkan yang mana. Atau teman-teman bisa buat secara apa gitu ya, terserah teman-teman. Menyesuaikan aja ini kondisionalnya. Where ID berarti dia akan mengupdate ID-nya. Lihat di sini ID yang dimasukkan berarti ID ini ID 1, maka ID 1 yang akan diupdate dengan nama budi.baru@email ya, sistem informasi yang tadi informatika ya di sini ya. Kita ubah menjadi Budi Santoso, dia itu emailnya ini dan ininya adalah jurusannya adalah sistem informasi. Maka ketika dieksekusi maka dia akan muncul data berhasil diupdate. Dan ketika ingin dihapus, maka berhasil dihapus seperti ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan ID-nya berapa yang akan dihapus, lalu akan menghapus. Seperti itu untuk penggunaan dari PDO ya. Oke ya, untuk tugas ya bagi kelas hybrid ya, khusus untuk mahasiswa kelas hybrid, buat resume video pertemuan ke-11 ya, in frame dengan durasi minimal 5 menit, lalu unggah ke linkin masing-masing. Resume video dikumpulkan dalam bentuk tautan di Google Classroom paling lambat 1 pekan atau sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada pertemuan ke-11 ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.